Assalamualaikum guys, kita lanjut lagi ke part 2 tentang penanganan telur di akhir-akhir masa inkubasi ya. Jadi di penghujung inkubasi itu ada beberapa penanganan khusus. Nah, sebelumnya itu udah saya kasih tahu. Yang pertama itu bisa dimatikan ininya, atau yang kedua bisa bisa kayak gini ya, agak vertikal gitu, telurnya dirubah posisinya, jadi jangan lonjong lagi, jangan horizontal lagi gitu. Pokoknya untuk selengkapnya bisa dilihat di video saya sebelumnya yang part 1. Kemudian ada dua lagi nih tips dari saya ya, maksudnya pengalaman dari saya gitu. Buat kalian di mesin otomatis kayak gini, kalau misalkan telurnya itu masuknya beda-beda, nggak barengan, usia telurnya itu beda-beda, nah teman-teman bisa copot ini nih, pembatasnya ini nih, bambunya nih bisa dicopot aja. Tadi kan awalnya kayak gini nih, nah ini awalnya kayak gini nih buat telur ayam tadinya nih. Nah misalkan nih telur ayamnya udah ada yang retak satu, atau udah di usia 21 hari atau 20 hari gitu, nah teman-teman taruh di sini aja, ditaruh di rak yang yang bambunya itu udah dicopot. Jadi kalau misalkan nanti raknya geser, dia nggak bakal ikut geser meskipun naruhnya, jadi naruhnya mau bebas mau gimana aja ya, yang penting jangan nempel lama ini, takutnya nanti dia goyang-goyang, takutnya kegeser gini aja nih. Nah di tengah-tengah gini, ini nanti aman nih, mempermudah anak ayam atau anak bebek atau entok tuh bisa mempermudah dia keluar dari cangkang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa copot aja salah satu ininya, pembatasnya, buat naruh telur-telur yang udah pada retak, atau misalkan di usia 21 hari, 20 hari kayak gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi udah ada 3 ya tips dari pengalaman saya. Terus yang terakhir itu, kalau misalkan telurnya itu misalkan netesnya masuk ke beda-beda waktunya. Kalau misalkan teman gak mau ribet cara-cara kayak kedua atau ketiga, ya udah di setting di sini aja nih. Di settingnya 12 jam sekali aja untuk otomatis gesernya kayak gitu. Jadi jangan terlalu cepat ya, misalkan 3 jam, biasanya 3 jam atau 4 jam atau 6 jam, itu kalau udah banyak yang mulai retak atau di penghujung inkubasi itu udah di perlama aja pemutarannya itu kayak gitu. Misalkan 12 jam sekali atau 8 jam sekali gitu. Tapi rekomendasinya sih 12 jam sekali aja sih, itu udah cukup. Nah ini kayak gini kan udah pada mulai retak nih, ini biasanya saya miring-miringin kayak gini nih guys, contoh nih. Nah kayak gini nih, kayak gini. Jadi ntar dia kalau misalkan raknya geser-geser itu nggak posisi yang udah retak ini nggak di atas, nggak di bawah maksudnya, kayak gitu. Ya ada 3 nih, ada 3 telur, udah waktunya netes tapi dia belum netes, kayak dia kesulitan nih, masih terlalu tebal nih, makanya saya pecahin. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Terus juga karena ini kan masih bolak-balik juga tuh, tadi saya setting 6 jam, saya lupa, jadinya tadi pas saya cek, loh ternyata yang retak-retak ini malah ada di bawah, kayak gitu bahayanya ya. Makanya mau nggak mau ya udah saya retakin aja biar lebih gampang dia keluarnya. Kalau nggak diginiin dia, kalau kita nggak saya cek itu masih pada di bawah tuh, yang terletak masih digini nih posisinya nih. Nah kayak gini, kesian ya anak kentoknya. Nah biar gampang kita lurus ini kayak gini. Nah nanti dia insya Allah mempermudah dia untuk keluar dari cangkang. Diemin aja ya guys ya, jangan dipaksa-paksa keluar, nanti jadinya ada cacat atau prematur, atau ada aja lah kendalanya kalau misalkan nanti kita paksa keluar belum waktunya. Kecuali kalau udah lebih dari waktunya dia belum bisa keluar, nah itu boleh kita bantu ya guys. Kayak gitu aja guys, 4 tips dari saya. Bukan maksud penggurui guys ya, ini cuma pengalaman saya aja sih kayak gitu. Oke guys, terima kasih jika video ini bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau nggak bermanfaat ya anggap aja hiburan ya guys ya. Oke guys, assalamualaikum.